Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 6 yang terdiri dari Linda Dwiningsih 18561007 dan saya sendiri Septika Monalisa 18561018. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Data dalam Evaluasi Program. Dosen pengampu Ibu Anissa Septiana, Magister Pendidikan. Analisis data dalam evaluasi program. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi program adalah berupaya mencari rekomendasi. Rekomendasi ini didapatkan dari hasil telaah analisis data didapatkan dari lapangan. Dalam proses analisis, kita melakukan beberapa perlakuan atas data yang didapat. Perlakuan ini disebut pengelolaan. Mengelola data adalah suatu proses mengubah wujud data yang diperoleh, biasanya masih termuat di dalam instrumen atau catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti atau evaluator. Yang menjadi sajian data dapat disimpulkan dan dimaknai. Analisis data kuantitatif dan kualitatif merupakan topik yang bisa dilakukan dalam metode penelitian lanjut dan evaluasi. Hal yang mendasari yang perlu dipertimbangkan evaluator yang dapat membantu dalam memaknai setumpuk data. Yang pertama, awali dengan tujuan evaluasi. Yang kedua, hal mendasar dalam menganalisis data kuantitatif. Yang ketiga, hal mendasar dalam menganalisis data kualitatif. Yang pertama, awali dengan tujuan evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tujuan itu akan memudahkan dalam menyusun data dengan memfokuskan analisis. Yang kedua, hal mendasar dalam menganalisis data kuantitatif. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, buat salinan data dan simpan master salinannya. Gunakan salinan tersebut untuk kemudian pemotongan yang lainnya. Yang kedua, tabulasi data. Yang ketiga, untuk skala dan ranking didasarkan untuk menghitung rata-rata. Yang selanjutnya yaitu hal mendasar dalam menganalisis data kualitatif. Hal mendasar dalam menganalisis data kualitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, baca semua data dengan secara sama, lalu susun semua komentar pada kategori yang sejenis, misalnya minat, perhatian, kekuatan, kelemahan, atau output dan indikator. Yang ketiga, beri nama kategori tersebut, misalnya minat, perhatian, saran, dan seterusnya. Yang keempat, usahakan untuk mengenali pola dan hubungan kasual dari pola tersebut. Yang selanjutnya yaitu B. Tabulasi data. Istilah tabulasi data dapat diartikan menyusun menjadi tabel. Pengertian lainnya tabulasi adalah pengelolaan atau pemrosesan hingga menjadi tabel. Tabulasi merupakan coding sheet yang memudahkan peneliti dalam mengelola dan menganalisisnya baik secara manual maupun komputer. Tabel memiliki 2 dimensi sajian, yaitu sajian dari kiri ke kanan dalam bentuk kolom dan sajian dari atas ke bawah dalam bentuk baris. Dengan demikian, gambaran tentang 2 dimensi dapat cepat terlihat. Yang selanjutnya yaitu cara mengolah data narasi. Cara mengolah data narasi akan dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, data narasi berpotensi tabulasi, dan yang kedua, data narasi non-tabulasi. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data biasa dilakukan dengan bantuan statistik atau non-statistik. Maksudnya di sini yaitu bantuan statistik dengan perhitungan angka dan non-statistik tidak menggunakan angka. Yang selanjutnya yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan, dan penempatan data konteksnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu data dengan komputer. Masukkan data,
menghitung statistik, deskriptif, mengelola, dan memilih data. Pengolahan data dan pengelolaan data kualitatif dengan komputer. Baiklah, di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.